Dalam kisah sejarah dan kepercayaan agama, kematian Yesus Kristus menjadi salah satu peristiwa yang penuh makna dan maknanya. Banyak orang bertanya-tanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas pencabutan nyawanya. Mari kita simak penjelasan dari Rek dan Elia Mairan. Katanya di agama Kristen itu kematian itu karena dosa ya Bang ya? Yes. Nah, lantas kalau kematian itu karena dosa, lantas di Kristen juga katanya iblis itu yang mencabut nyawa manusia. Kata siapa, Pak? Itu bohong, Di Pak. Kristen. Bohong. Bohong itu bohong. Katanya bohong. Tapi kalau Yesus mati karena dosa, ya betul. Karena kematian itu. Apa yang diperbuat Yesus sehingga dia dicabut nyawanya? Apa namanya? Siapa ya? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus Kristus berkata, "Aku menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawaku, dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali." Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Jadi katanya itu berbohong, Ukti. Ya, nah, aku kita menjelaskan dulu kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bro Elia silakan. Nanti saya tambah. Enggak, coba kamu belajar mengatakan bahwa ada yang cabut nyawa Yesus itu dari siapa? Tuhan kami itu nggak pernah cabut nyawa. Nggak pernah cabut nyawa ya? Enggak, iman kami itu bukan seperti iman kaleng-kaleng seperti yang diimani Nebukadnezar yang menyembah batu, yang mengatakan bahwa nyawa itu dicabut. Karena kematian itu karena dosa. Sejak mulanya manusia itu diciptakan untuk tujuan yang kekal. Tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, maka manusia itu mati oleh karenanya. Roma 6 ayat 23. Saya sempat baca yang dibacain sama Bang RK tadi ya, menyerahkan nyawa, mengambilnya kembali nyawa, terus ada apa itu? Ada kalimat Bapa apa? Roma Serahkan kepada Bapa. Yohanes 10 ayat 17, dia menyerahkan kepada Bapa. Kalau memang Yesus itu menyerahkannya atau mengambilnya, lantas Bapa itu siapa ya Kak? Allah yang esa itu. Jadi Yesus adalah firman-Nya Allah. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Yesus itu adalah akal budinya Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Jadi Yesus adalah firman. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kalau di dalam imanmu firman Allah menjadi buku, dalam iman kami firman Allah menjadi manusia disebut Yesus. Kalau dalam imanmu firman Allah jadi buku disebut Al-Quran, maka di iman kami firman Allah jadi manusia disebut Yesus. Tapi jelas-jelas saya baca di situ menyerahkan nyawa. Ayatnya di mana? Yang dibaca itu di mana? Yang itu yang disebutkan sama kakak Elia tadi, yang menyerahkan nyawa dan mengambilnya, menyerahkan kepada Bapa gitu. Betul. Di situ saya bingung kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti kita ngomong awamnya aja. Jadi Yesus itu berkata, saya menyerahkan nyawa kepada saya sendiri dan saya mengambil nyawa itu. Enggak ada yang mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Yesus itu firman, Mbak. Bukannya Bapak. Firman-Nya Tuhanmu. Al-Quran itu sama nggak dengan Allahmu? Enggak, yang saya tanya itu. Maka Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Masa nggak ngerti? Firman Allah dengan Allah. Bapa itulah Allah, firman Allah itulah Yesus. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya, berarti Yesus menyerahkan dan mengambilnya nyawanya kepada dirinya sendiri, begitu? Yesus menyerahkan nyawanya sebagai firman dalam keadaannya sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sang Sumber. Masa nggak ngerti? Masalahnya itu menyerahkan nyawa kepada Bapakku, berarti ada kepada Bapakku, berarti ada dua pribadi. Iya, kepada Bapakku berarti firman-Nya Bapa, idenya Bapa yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan Bapa menyerahkan nyawa kepada Bapa, tapi firman itu yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2.
dalam keadaan sebagai manusia kepada Bapa. Bukan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Yesus itu nama inkarnasi firman. Yang berinkarnasi itu firman. Yohanes 1 ayat 14, bukan sang Bapa. Nah, inkarnasi firmannya Bapa itu menyerahkan nyawanya kepada sang Bapa. Oh, jadi Gak paham, belum paham. Bukan, nanti dulu Kak. Jadi dari saya kembali ke saya gitu. Oh, bukan gitu. Apa, gitu. Yesus itu kan firmannya Bapa, bukan Bapa. Firman itu artinya Akal budi. perkataan kan? Bukan, akal budi, logos, logika, ilmu. Ilmunya Bapa, ide ilahi menjadi manusia. Idenya itu ketika menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Itu sepengetahuan saya Kak, yang firman itu artinya perkataan. Oh enggak, kamu belajar dari bahasa apa? Dalam Yunani, firman itu ada 3. Ada dalam pengertian logos, yang adalah ilmu, dalam pengertian rema, yang adalah perkataan, ada pengertian grafe, yang adalah tulisan. Yesus adalah firman dalam pengertian logos, bukan rema atau bukan grafe. Ada 3 pengertian, itu kekayaan bahasa Yunani. Dan Yesus itu adalah logosnya sang Bapa, bukan remanya Bapa. Jadi ide ilahi yang menjadi manusia, gagasannya sang Bapa sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Nah, firman itu yang memberikan nyawa kepada Bapa. Firman itulah Yesus. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Itu sesat itu. Gitu. Oh ya, sudah. Terima kasih Kak. Ya. Ya. Silakan Abang RK tambah atau apa? Udah turun ya. Ya. Teman-teman, thank you banget malam Pasti ini bingung Bang itu, Erka. pasti bingung itu. Pasti Ya. bingung. Teman-teman, thank you banget ya, tembus 4,1 malam ini. Tuhan Yesus memberkati, kencangkan tap-tap layarnya. Tuhan baik ya, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, firman ketika firmannya Allah ketika menjadi manusia, ya tujuan ketika menjadi manusia itu memiliki tujuan. Ya, tapi kalau firmannya Allah menjadi benda mati, tujuannya apa? Itu tidak memiliki tujuan. Ya. Kenapa firman itu menjadi manusia dan memiliki tujuan? Ya, kenapa? Ya, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, manusia ketika mengenal dan jatuh ke dalam dosa, ya, manusia langsung mengalami kematian. Ingat baik-baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Ya. Manusia untuk mengembalikan citranya agar manusia tidak mengalami kematian, saya ulangi, untuk mengembalikan citranya di hadapan Allah karena dosa, agar tidak mengalami kematian, manusia berusaha pada saat itu di taman itu. Ya. Ya, mereka berusaha untuk memakai cawat dari daun pohon ara, ya namanya kagorot. Tetapi itu bukanlah sebuah solusi dari Allah. Nah, solusi dari Allah untuk mengalahkan kematian agar citranya manusia itu kembali di hadapan Allah adalah dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Agar kematian itu dikalahkan oleh kebangkitan. Ya, dan kita yang percaya kepada firman yang menjadi manusia, menjadi daging, ya, kita pun sama akan dibangkitkan, ya, dan mendapat bagian hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman ya. Semoga Roh Kudus yang membuat kamu mengerti. Semoga Roh Kuduslah yang bisa membuat kamu mengerti. Oke, silakan Haji Yesus. Halo. Halo Bang Elia. Bang Elia. Yes. Tadi Bang Elia sempat menjelaskan Bang Islam Kristen. Islam. Oke, Islam. Silakan Islam.
Tadi Bang Elia sempat menjelaskan kalau bedanya logos dengan rema itu apa, Pak? Logos itu ide, gagasan ilahi, bukan perkataan. Kalau perkataan, sebenarnya logos itu juga bisa diterjemahkan sebagai perkataan karena bentuk bedanya itu lego atau logo. Ya. Itu bisa tapi tergantung konteks. Dia dipahami sebagai apa? Bisa dipahami sebagai ide ilahi, bisa dipahami sebagai kata-kata juga karena Rasul Paulus pun punya logos, punya pikiran atau perkataan, ya. Nah, jadi ada konteks tertentu bisa dipahami ide ilahi, ada dipahami dalam pengertian perkataan, gitu. Oke. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai manusia itu hakikat dan Tuhan itu gelar. Tidak Aku bisa tanya dulu, Bang Elia. Dia aku sebagai tanya manusia sama dan sebagai Tuhan. Enggak boleh jawab Loh, dua-duanya. kok ngatur? Bukannya ngatur. Lah, Yesus datang ke Tuhan dunia ini itu- sebagai Tuhan itu manusia apa gelar. sebagai Tuhan? Tuhan itu gelar. Sedangkan manusia itu hakikat. Dua-duanya. Dia datang sebagai penguasa. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu hari ini juga Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan datang ke dunia di dalam daging. Dan yang lahir itu manusia. Jadi Yesus datang ke dunia dalam keadaannya sebagai manusia dan dengan gelarnya sebagai Tuhan dan penguasa. Oh, jadi dua-duanya gitu ya. Iya, betul. Oke. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya, Matius 28 ayat 17, karena dia berkuasa atas surga dan bumi. Begitu. Yesus adalah penguasa surga dan bumi, Pak. Matius 28 ayat 17, Yesus sendiri yang ngomong.